tidak seperti harapan kita, apalagi Jordi Amat main ke depan langsung gol tuh menit ketiga kan. Bener. Kacau balau permainan Indonesia di leg kedua ya. Ya. 2 gol di awal-awal babak pertama dan kedua itu jelas memperlihatkan kita nggak siap gitu. Nah, STY out, bagaimana menurut kalian? Yang namanya membentuk sebuah timnas itu nggak bisa kayak goreng tahu bulat, Iya. dadakan Nggak gitu. bisa instan. Nggak bisa instan gitu. Nggak bisa datengin STY doang gitu. Iya. Kalau gua mungkin setuju gitu. Gua mengambil ini juga dari netizen nih. Nggak semua netizen berkata stay out dalam artian Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Itu sebuah hal yang sangat pas dengan Piala AFF kali ini. Ekspektasinya tinggi, tapi kenyataannya gagal maning, son. Ya, terima kasih sudah kembali di Atas Kertas T10 TV. Kali ini kita akan membahas mengenai Piala AFF 2022. Tetap semangat dong, seperti semangat kalian untuk terus subscribe T10 TV dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Terima kasih. Sudah 42.000. Cepat sekali meningkat. Semoga nggak sampai 1 bulan lagi udah 100.000 ya. Jadi kita bisa siaran setiap hari di sini. Alright, kembali bersama dengan Abdul Haris dan juga tentunya Wiwit. Ya, ini mukanya sedih-sedih sekali nih. Ini tanggal tua atau bagaimana ini? Ini karena kita kalah ya. Betul. Tapi kita bahas dulu lah pertandingan yang sangat menarik. Untuk 10 kalinya Thailand berhasil lolos ke final Piala AFF 2022 kali ini, ke 10 kalinya. 6 kali juara, 3 kali runner up. Akan menghadapi Vietnam yang sudah 4 kali masuk final. 4 kali masuk final, di mana mereka 2 kali juara. Oke. Karena lu pakai baju Indonesia, kita bahas dulu lah Thailand menghadapi Malaysia. Ini kenapa Malaysia keteteran ya? Ya, ini kalau menurut gue hebatnya Manopolking ya. Artinya mereka bisa membawa pemain-pemain yang bisa dikatakan lapis 2. Ya. Setidaknya ada 7 pemain starter yang absen saat mereka juara di edisi sebelumnya. 7 pemain loh, ini banyak loh. Inti lagi. Iya, pemain starter. Kalau pemain starternya ada 7 orang tuh, nggak ada. Canatip Songkrasin, Tanawat yang main di Leicester, Titipan Puangcan, dan di bawah Mister juga ada Kawin Samsasanan. Banyak. Tapi dengan skuad seadanya mereka bisa kembali masuk final. Ini yang menurut gue yang patut dipelajari. Kenapa mereka dengan skuad lapis kedua aja bisa masuk final? Iya, karena federasinya bagus, liganya bagus, nggak busuk kayak kita. Itu dia maksud gue. Karena yang namanya membentuk sebuah timnas itu nggak bisa kayak goreng tahu bulat, dadakan nggak gitu. bisa instan. Nggak bisa instan gitu. Nggak bisa datengin STY doang gitu. Iya, harus diawali dengan pembinaan usia muda, kemudian juga kompetisi berjenjang dan kompetisi di level seniornya mesti bagus. Karena kan kebiasaan kita tuh di level-level usia muda bagus-bagus kan, tapi saat masuk level senior jelek karena kompetisi kita berantakan. Jadi gue pikir suksesnya Thailand kembali ke final meskipun dengan pemain seadanya ini harus jadi cambuk ya. Harus jadi tamparan buat kita yang sudah datang dengan skuad lengkap. Oke. Betul. Wait, maaf dulu ya, dua-dua ya. Milan lawan Roma. Belum waktu. Ngomong sekarang aja nih. Maaf dulu, sebelum lo ngomong, gue maaf dulu nih. Udah 2-0. Itu episode lain. Episode lain itu. Oke. Biar kita ngomong timnas bisa tersenyum kan. Harapan gue kemarin tuh Vietnam menang dulu 2-0. Bisa balas kayak Roma, ternyata enggak. Oh iya, benar. Gimana, It? Iya, ya jelas ada level di sepak bola. Dan ini kita melihat bagaimana perbedaan level Thailand dan Vietnam dengan tim-tim lain lah di Asia Tenggara. Kita begitu optimistis ya bahwa kita bisa mengalahkan Vietnam, tapi ujung-ujungnya ya kita dalam tanda kutip ya dipermainkan lah di leg kedua. Begitu juga dengan Thailand sih. Thailand ya sempat kasih harapan lah dengan Malaysia dengan menang 1-0 di leg kedua, tapi di leg kedua kita lihat bagaimana nasibnya Malaysia. Dan kualitas Thailand juga udah, kalau menurut gua udah terlihat jelas perbedaan levelnya ketika menghadapi Indonesia sih. Bayangin mereka udah kebobolan lebih dulu ya. Pemainnya ada yang di kartu merah, tapi masih bisa nyamain skor. Itu yang Ais bilang tadi ya, memang ini
tim yang elit lah, tim elit gitu. Mental Dan juga ada ya? mental juga ada. Tenangnya mereka menghadapi Indonesia dengan 10 Iya. pemain gitu. Malah kita yang malah tertekan gitu. Kita unggul jumlah pemain kok malah tertekan, malah kebobolan. Itu kan kalau tim yang sembarangan kan nggak bisa gitu. Dan Thailand rasanya ya udah dengan tradisinya ya kita harus akui bahwa Thailand dan Vietnam memang adalah dua tim terkuat di Asia Tenggara saat ini, dan kita belum sampai level ke sana. Tadi Ais bilang Manopolking. Lu lihat peran Manopolking sebesar apa sih dalam kesuksesan tim yang compang-camping ya? Kata Iya. dia, tapi buktinya masuk Iya, final iya. 2 kali. Iya jelas. Kalau misalnya hanya pelatih yang biasa-biasa saja, pasti kehilangan 7 pemain starter pasti akan bingung ya. Iya. Siapa nih yang bahkan mungkin akan bisa menurunkan komposisi yang benar-benar berbeda gitu. Tapi ini dengan skuad yang compang-camping, bisa dibilang begitu, skuad yang banyak diisi pemain-pemain sebetulnya pelapis, tapi nyatanya kualitas permainan Thailand juga nggak hilang gitu ya. Tetap ya. Kayak kalau kita kehilangan siapa ya, Marcelino Ferdinand lah, atau siapa Mark Klok gitu di tengah, Berasa. kita pasti berasa. Tapi mereka tadinya gua sangka dengan nggak ada Canatip nih, Canatip ini kan udah bintangnya banget lah Thailand Ya. nih. Kirain gua tanpa Canatip nih bisa ada lobangnya Thailand, ternyata nggak juga. Iya, kalau gue kehilangan sponsor tuh gue berasa. please come to Papa. Please masih sponsor. kosong nih. Ya kalau kita lihat di 1-0, kita masih Thailand Malaysia ya. Ya. 1-0 di mana Bukit Jalil. Terus tiba-tiba kok terlalu mudah. Lu lihat apakah yang Malaysianya ini kelelahan karena memang tidak terlalu banyak pemain yang setara ketika mereka juga kehilangan banyak pemain JDT. Ya itu dia. Memang sebetulnya kalau gue lihat Malaysia juga datang tidak dengan skuad komplit ya, karena yes. tadi lo bilang ada banyak pemain JDT yang 13. nggak datang, ya nggak boleh datang lah, ibaratnya gitu. Dan kalau kita lihat juga di beberapa pertandingan Malaysia dari fase grup sampai final, sampai semifinal, mereka nggak istimewa menurut Iya, gue. benar. Iya, nggak terlalu istimewa. Mereka nggak punya striker yang betul-betul ganas gitu. Bahkan pemain-pemain asing mereka itu, pemain-pemain naturalisasi keturunan ini ya so-so aja gitu, Iya, biasa-biasa aja. Dan inilah yang menurut gue betul kata Wiwit, kualitas itulah yang akhirnya terlihat saat mereka main away. Saat mereka main di Bukit Jalil juga kan mereka tertekan kan. Ya. Walaupun mereka cuma counter attack dan akhirnya ada satu peluang yang mereka dapat itu berbuah gol. Nah, main di di Thailand beda lagi. Ya. Saat mereka tertekan, Thailand menguasai permainan, dan memang ini Thailand tanpa seorang Canatip Songkrasin ini kehebatan Manopolking menurut gue ya. Teraton Bun Matan yang kita tahu dia seorang back kiri, tapi dia punya umpan dan visi permainan yang bagus, dijadiin lu center midfielder dan jadi pengatur serangan. Gitu, pengatur serangan. Iya. Lu lihat juga hal yang sama. Malaysia ini juga compang-camping tapi mereka lebih rapi lah karena memang mereka kompetisinya jalan, tidak ada masalah internal dengan federasi mereka gitu. Gimana menurut? Ya tapi kalau kita lihat ya, ini kalau bandingin dengan Indonesia ya Malaysia betul mungkin kompetisinya lebih rapi, lebih nggak banyak dramanya lah daripada Indonesia. Tapi kalau dari segi kualitas individu sebetulnya gua melihat Indonesia sih masih di atas kualitas individu ya kalau diadu gitu ya. Jadi ya benar kata Ais tadi ya, nggak ada yang istimewa kok dari Malaysia. Makanya sebetulnya waktu itu gua sebetulnya berharap Indonesia jadi juara grup sehingga ketemu Malaysia. Nah, itu lolos kita itu. Lebih yakin lah daripada waktu kita menghadapi Vietnam. Tapi ya apalah ceritanya seperti ini. Ya mungkin karena tragedi Kanjuruhan juga belum selesai kan. Iya, bahkan kalau menurut gue ya, nyambung kata Wiwit itu, dari 4 semifinalis ini, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia ini skuadnya paling mewah. Ya, tetap aja nggak lolos. Udah. Menurut gue paling Bisa mewah lolos. secara individual. Lu jangan menghibur diri. Secara individual, bukan secara tim ya, secara individual. Coba bayangin di belakang ada Jordi Amat, Fahrudin bagus, kanan kirinya kita kalau Asnawi nggak bisa main ada Yakob Sayuri, di kiri juga
Pratama Arhan nggak ada Edo bagus gitu. Tengah Mark ada, kemudian Rahmat Marcelino, Irianto iya. ada, Marcelino ada, kemudian Sahrian Abimanyu ada. Komplit, apalagi sayapnya tuh. Iya. Sayapnya dikocok aja tuh. Iya, siapa aja yang Siapa yang main? keluar, Aduh, Gilu jadi kocok. Aduh, Gilu Siapa yang dikocok-kocok. keluar itu bagus. Aduh, yang loh. keluar. Witan, Sadil, ya kan? Egy. Bagus-bagus semua. Cuman depannya nggak ada. Ya, Ya. depan Striker. kurang striker Ya. memang. Tapi memang gue agak kecewa sih sama SCY kali ini karena tidak memberi kesempatan kepada Ramadan Sananta. Iya. Dia udah membuktikan itu main sebentar cetak gol ya. Iya. Bisa dikasih benar, kesempatan lagi. Harusnya- Ini murni striker nih. Harusnya menurut gue Ya. SCY berani kasih kesempatan Ramadan Sananta untuk bisa menebar ancamannya lah bersama iya, timnas. iya, Karena dia punya kecepatan, dia seorang striker murni gitu loh. Hmm. Dendi bukannya nggak bagus, Dendi bagus. Cuman saat tim nasional Indonesia deadlock di fase pertama, di leg pertama menghadapi Vietnam, harusnya ada kejutan dong. Iya, iya, Lawan Thailand juga Dendi udah main kan? Iya, Main. benar. Harusnya ada perubahan lah gitu loh. Lawan Thailand deadlock kurang maksimal, lawan Vietnam juga kurang maksimal, harusnya di Daripada Spaso Iya, waktu dari itu waktu lawan Vietnam di leg kedua mungkin Ramadan mungkin Lebih bagus. ya. Betul, Ya. Lebih ini. Lagi Udahlah, masuknya juga terlambat. Udah nothing tulus, udah ada 0-2, udah masukin yang bisa lari lah. Iya. Bisa lari yang Siapa lebih seger tahu. gitu. Siapa tahu gitu. Yes, kita oke itu berarti kalau Thailand Malaysia tadi gua simpulkan dari kalian Malaysia emang di bawah Thailand ya. Iya. Jadi Thailand wajar masuk ke final untuk 10 kalinya. Wah, gila. Kapun ka. Artinya apa itu ya? Kapun ka. Oh, terima kasih. Ya, salah gua. Sotoy banget. Oke, kita bahas Indonesia. Indonesia menghadapi Vietnam. Lagi-lagi Park Hang-seo membuat STY tidak pernah menang menghadapi Park Hang-seo. Ini luar biasa menarik ya. Kita bahas yang di leg kedua ya. Iya. With cuma satu pergantian pemain. Rahmat Irianto karena cedera tidak main, dipasang Sadar Ramdhani dan kacau. Iya, kacau. Tidak seperti harapan kita, apalagi Jordi Amat main ke depan langsung gol tuh menit ketiga kan. Bener. Kacau balau permainan Indonesia di leg kedua ya. Iya. Karena selepas 0-0 di leg pertama itu gue masih yakin loh. Sama. Bisa ini kayaknya nih. Seri Iya. dengan skor jadi Goal kita away kan? lolos gitu. Goal away. Tapi menit ketiga langsung kebobolan. Nggak tahu kenapa ini karena tekanan juga barangkali ya. Para pemain juga fokusnya udah terbebani harus cetak gol kan. Mereka harus cetak gol. Dan nggak biasanya kita memang sering kebobolan, tapi di menit-menit awal tuh jarang gitu. Dan 2 gol di awal-awal babak pertama dan kedua itu jelas memperlihatkan kita nggak siap gitu. Kita nggak siap. STY menyatakan kondisi lapangan salah satunya, tapi ya kan kita udah charteran pesawat ke sono, udah nyampe duluan, masa iya sih nggak nyoba lapangan gitu loh. Kalau ini lebih ke ini sih, gua lebih ke mental lagi ya, karena berantakan, mainnya berantakan banget. Tapi bolanya tuh gini loh, jatuhnya tuh balik lagi. Iya kan? Pas jatuh di Tianlin lagi kan? Iya. Ya terlepas dari leg pertama, leg kedua kita pasti akan bilang kita dirugikan wasit lah. Ada beberapa insiden yang dimana mungkin kita harusnya ada pemain Vietnam di kartu merah. Duan Van Hau. Ya, atau Kambuaya waktu di leg harusnya penalti gitu ya. Betul. Tapi ya secara keseluruhan kita mainnya jelek banget. Iya. Kita bisa dihitung dengan jari ini loh, umpan terakhir yang ke sepertiga lapangan terakhirnya Vietnam itu bisa kita hitung. Yang akurat gitu ya. Rata-rata biasanya lepas gitu. Ini yang ya gimana ya? Rasanya bukan permainan terbaik lah, bukan terbaik dari Indonesia yang ditampilkan di leg kedua. Itu jauh lebih jelek daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya kalau menurut gue. Pas kepanikan gol menit ketiga itu panik sih. Panik, iya. Itu panik Iya, banget. jelas panik. Passing udah jadi salah. Iya. Cuma Mark doang yang gue lihat mainnya paling bener. Mark lihat gimana? Iya, memang tidak mudah ya untuk sebuah tim kebobolan di menit awal ya, itu menit ketiga. Pasti kemarin gue lihat mental down iya, dan mereka kebingungan iya. Setelah itu mainnya kacau iya. Tapi ya menurut gue kemarin itu yang pertama adalah kesalahan perjudian seorang STY Sintayong. Di leg pertama dia memainkan 3-4-3. Leg kedua juga dengan pola yang sama 3-4-3 tapi orangnya berbeda di tengah. Iya. Di tengah saat leg pertama ada Mark Klok dan
Rahmat Irianto. Irianto. Dua-duanya ini kuat defense. Nah, saat Rahmat Irianto cedera, dia menggantikan dengan Sadil. Marcelino ditarik di tengah. Klok dan Marcelino itu coba lu perhatiin, beberapa kali Klok ngomel loh sama Marcelino, narik Marcelino, terus dorong Marcelino supaya dia kayak kelihatan memang bukan karakternya gitu sebagai DM dua holding midfielder itu gitu. Sehingga dengan Mark Klok dan Marcelino, Mark Klok nih kerja sendirian menurut gue. Dan disinilah bolongnya tuh. Sehingga ya nggak ada filter yang enak buat timnas di tengah gitu. Sekarang lagi ditambah lagi pemain-pemain Vietnam juga mancing emosi lagi. Babak pertama ya? Iya, kalau gue pikir Pak Hang Seo pinter. Ini mungkin ya, gue curiga ini bagian dari strategi dia. Nggak mungkin, pasti kalau gue lihat. Iya, gue curiga itu. Bahwa dia sadar betul bahwa pemain-pemain Indonesia emosian. Sehingga dia instruksikan para pemainnya untuk pancing emosi para pemain Indonesia. Sehingga coba setelah dipancing emosinya berantakan tuh mainnya. Maunya berantem aja itu. Iya benar, karena di babak pertama gue lihat Vietnam mainnya parah tuh. Iya. Itu si Van Hao, Van Dutch ya, si Huang Dutch yang nomor 14. Itu kan provokatif terus. Babak kedua, mereka baru main sepak bola bener tuh. Ketika kita udah mulai lelah, udah mulai panik, mereka baru main bola bener. Itulah Park Hang-seo pinternya. Itu kalau menurut gua gaya karakter Park Hang-seo udah terlihat saat final SEA Games 2018 ya, saat mereka juara tuh. Evan Dimas diinjek. Dengan Evan Dimas diinjek, Doan Van Hao. Kemudian juga berapa kali itu kan emosi pemain Indonesia naik kan. Dan saat itu tim yang dilatih Indra Syafri menguasai permainan di awal-awal pertandingan. Tapi saat Evan Dimas keluar, kemudian pemain-pemain mulai emosi, rusak. Itu. Oke, menurut lo, ini apakah memang strategi yang tadi Ais bilang, gue juga mengiyakan bahwa memang babak pertama itu main keras untuk merusak permainan, apakah benar? Memang gayanya sih. Vietnam tuh sebetulnya kan ya rata-rata air lah sama-sama. Sebetulnya sama kita juga kalau diadu kualitas individunya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Cuma itu tadi, dia pinter gitu. Dari leg pertama lah provokasinya ya. GBK loh. Iya, makanya udah yang harusnya di kartu merah sih Van Hao itu harusnya di kartu merah ya waktu dia menekel dua kaki Dendi ya. Itu harusnya udah kan dari situ. Makanya si Van Hao ini diincar banget kan di leg kedua kan. Sampai juga. Iya, sampai pokoknya ini pemain harus kartu merah lah ibaratnya gitu. Jangan-jangan di ruang ganti Indonesia ngomong begitu, ini pemain harus kartu merah nih. Ini udah macem-macem nih orang nih gitu. Tapi wasit juga nggak berani ya. Kemarin gue lihat tadi lu sempat ngomong kontroversial wasit nih. Di wasit di Arab ya, wasit Oman ya, yang di GBK. Kemarin Jepang juga kayaknya nggak berani ya. Ada satu momen, dua momen yang menurut gue miss. Itu siapa tuh yang momen ada pemain kita mau penetrasi di kotak penalti ditabrak ya? Dendi. Itu kalau kita inget Piala Dunia, Mason Mount ditabrak Theo Hernandez mirip itu. Tapi memang waktu di Piala Dunia pakai VAR, dilihat pakai VAR. Ini kita nggak ada VAR, jadi itu jelas itu memang body charge, tapi kelihatan banget mau emang niat gitu, emang niat hajar pemain kita. Jadi kalau menurut gua ya udah mental lah ya. Mental kita belum siap untuk seketat ini dengan penuh triki, bukan hanya strategi ya. Betul ya, gue pikir ya salah satu itu tadi yang alasan pertama gue kenapa Marcelino yang dimainkan gitu sebagai holding ya. Harusnya kalau Rahmat Irianto cedera, Mark Klok kan masih ada Sahrian Abimanyu yang bisa lebih defense-nya kuat. Paling enggak dengan dua pemain itu kan harusnya lebih seimbang. Kalau itu kita nggak bisa intervensi, iya, karena itu SSTY pasti tahu situasinya. Betul. Tapi paling enggak gini loh, kalau menurut gue beberapa kali ya STY melakukan beberapa kali kesalahan menurunkan pemain. Seperti di final leg pertama tahun lalu 2020 ya, Piala AFF 2020 di tahun 2021. Saat di babak pertama kita cuma kalah 0-1, tertinggal 0-1. Di babak kedua dia narik Rahmat Irianto, digantikan dengan Evan Dimas. Dari situ kan tuh bocor itu. Iya. Lini tengah gampang banget ditembus. Padahal di babak pertama kita susah. 2-0, 3-0, 4-0, akhirnya kalah 4-0 gitu. Ini yang menurut gue beberapa kali STY
apa ya, kadang-kadang ya lebih sering bagus sih, lebih sering pilihan bagus, tapi itu biasa sih kalau pelatih 1-2 kali melakukan apa ya, bisa dikatakan kesalahan dalam pemilihan strategi. Atau mungkin kalau gue bisa ngebelain STY, dia tidak melihat pemainnya fit semua nih yang ada di sini nih. Dia milih bingung juga nih, siapa ya yang fit dengan sesuai yang dia mau gitu. Jadi memang susah. Buktinya Yakob sama Denny kan dipasang terus. Karena memang fisiknya bagus mereka. Oke, terlepas dari itu, ya kita berharap ini PSSI berbenah diri ya. Dalam arti gini, kalau dari gue lebih suka sudah mulai memikirkan lagi bagaimana pembinaan usia dini. Sama kompetisi dibenerin nih. Ya, mulai dari nol lagi tuh sih. Iya, maksudnya perjalanannya masih jauh banget kalau kayak gitu. Makanya jangan kecewa di kalah gitu. Emang belum waktunya gitu. Dan gue lebih positifin lagi, STY mempersiapkan tim untuk Piala Dunia U20 sama untuk Piala Asia. Ya kita lihat setelah itu baru STY atau out. Nah, karena ini tagar STY out ini banyak banget nih. Bacotnya netizen kayak paling bener tahu aturan gitu. Kalau gue pribadi, stay lah. Kan masih ada kontrak. Ya, tapi ini tergantung sama PSSI sama Menpora sih yang bayar STY ya. Karena buat Piala U20, betul kan? Betul. Bukan PSSI, betul. Ini harus digarisbawahi nih teman-teman. Yang membayarin STY itu adalah Menpora karena itu kepentingan tim nasional U20 di Piala Dunia. Nah, STY out, bagaimana menurut kalian? Iya, kalau gue kalau out sekarang jelas enggak ya, karena kan dia target utamanya Piala Dunia U20 jelas. Itu kita masih menunggu hasil kerjanya dia, apalagi memang dia konsentrasinya kayaknya lebih ke sana sih. Tapi kalau untuk ST out setelah itu, kalau gue mungkin setuju gitu. Gue mengambil ini juga dari netizen nih, nggak semua netizen berkata ST out dalam artian jelek nih, Tio, karena ada netizen yang bilang ST out karena kesian sama STY-nya. Dia mengurusi terlalu banyak kebobrokan kita gitu loh. Dia pelatih yang bagus. Udah jelas lah progresnya ada. Kita peringkat FIFA naik, kemudian kita bisa lolos ke Piala Asia final, ke Piala Asia juga lolos. Ada progresnya gitu. Tapi ya lingkungannya nggak mendukung. Dengan kompetisi yang masih amburadul, jenjang usia, kompetisi jenjang usianya yang nggak jelas. Kompetisi juga sempat berhenti juga karena aneh-aneh lah, bukan kejadian Universe Major gitu ya. Bener sih yang netizen yang gua kutip ini ya, bahwa kasihan STY gitu. Jangan-jangan dia berada di negara yang salah gitu. Reputasinya ini takutnya hancur gitu dia di sini gitu loh. Menurut netizen tersebut sampai kapanpun akan sulit ya STY berprestasi di Indonesia. Iya, dan gua setuju kalau masih kayak gitu-gitu aja ya memang ya benar kayak yang kata Ais bilang, nggak bakalan bisa kalau instan sih. Berarti di Deschamps, Zidane pun gagal. Gagal ya? Nggak bakalan bisa. Oke. Gua rasa Mourinho kalau latih kita juga botakin kepala langsung. Jangan. Mourinho baru nahan 2-2 Milan nih. Jangan. Biar dia fokus di Roma aja. Ya, kalau gua pikir sih kalau STY out sekarang nggak dulu, jangan. Karena kontraknya masih ada sampai Desember nanti, akhir tahun ini. Dan menuju akhir tahun ini masih ada 4 turnamen lagi yang harus ditangani oleh STY. Masih ada Piala Asia U20 ya, tanggal 1 sampai 18 Maret. Kemudian masih ada ya, insya Allah amin. Terus masih ada FIFA Matchday yaitu bulan Maret, September, Oktober, November. Kemudian juga masih ada SEA Games 2023. Nggak tahu SEA Games itu STY atau orang lain. Bima. Ya, atau Bima ya. Bima atau Nova ya? Belum diputuskan. Karena memang SEA Games itu mepet betul dengan Piala Dunia U20 ya. SEA Games itu 5 sampai 17 Mei, Piala Dunia itu 20 Mei sampai 11 Juni. Apa siaran kita itu? Ya. Habis itu Piala Dunia U20. Kemudian masih ada Piala Asia 2023 walaupun belum tentu STY ya. Benar. Oh, karena di tahun depan ya? Tahun depan. Tapi kalau gue pikir harusnya STY paling tidak diperpanjang dulu sampai selesai Piala Asia. Piala Asia 2023. Kan kayak Pak Hang Seo nih kontraknya udah habis nih sekarang nih. Karena dia habis tuh Desember 2022. Tapi karena Piala AFF-nya masih lanjut sampai ini ya. Sampai Januari, dia masih megang timnas Vietnam. Harusnya kita kayak gitu. Karena kalau seandainya bukan STY di Piala Asia itu, ini kan persiapannya susah gitu. Iyalah. Susah. Ganti orang di waktu ini kayak kasusnya kayak waktu Piala AFF 2018. 2 bulan menjelang turnamen, Luis Mia nggak diperpanjang kontraknya. Kemudian tiba-tiba sebulan Bima ditunjuk, ya bingung lah pasti. Karena kita gagal total ya? Gagal total. Oke, berarti kalian tidak setuju
STY out. Iya, setelah dia menjalani semua sampai Piala Asia 2023 itu, baru dilihat deh tuh. Nah, iya. Dilihat apakah Betul. orang ini masih pantas untuk menangani tim nasional Indonesia, STY masih pantas untuk menangani tim nasional Indonesia, atau memang timnas Indonesia tidak cocok dengan gaya bermain STY. Perlu dilihat, karena juga ya sepak bola nggak bisa instan lah. Jurgen Klopp kan butuh 3 tahun lebih untuk bawa Liverpool Klopp lagi. juara Liga. Ini Indonesia, bro. Ya, enggak gini loh maksudnya. Aduh. Sekelas Liverpool aja. 30 tahun aja belum cukup nih. Sekelas Liverpool. Bentar, butuh gue 3 potong. Kita tahun. terakhir juara kapan? 91. 91. Nih, sekarang tahun berapa nih? 2023. 31 tahun. 32. 32. Jurgen Klopp 3 tahun, ini 32 tahun, bro. Gue Iya, udah sampai tua artinya gini belum gini juara loh. lagi, bro. STY kan belum 3 tahun nih. Iya. Belum 3 tahun. Yes. Iya, kita belum bisa bilang dia gagal atau berhasil sih. Yes, gitu. setuju. Tapi Sepak dia udah bola- berubah ya. Tapi tim Ya. nasional kita berubah di tangan Ya. dia. Ada progresnya. Ya. Tadi kata Wiwit rankingnya naik gitu loh. Iya, seorang pelatih dunia kan butuh waktu tuh. Iya, benar. Iya. Ya. Luigi Scaloni aja, Maradona ya sekelas Iya, iya, Maradona bilang siapa sih itu orang gitu loh. Tapi akhirnya bertahun-tahun Benar. Bisa. juara 3 trofi Ya. gitu loh. Gimana, Wit? Dari sudut pandang lo tentang STY ini? Iya, ya yang jelas sih ada progresnya. Kita jelas ada melihat ada progres gitu ya. Cuma ya itu tadi yang mungkin yang seperti AS bilang, nanti akan kita lihat apakah setelah Piala Dunia U20, setelah Piala Asia U20 juga, kemudian Piala Asia, ini gimana nih progres berikutnya. Karena sesungguhnya sih kalau kita lihat dari Piala AFF aja, 2 Piala AFF sebetulnya malah kemunduran sih ya. Kita kan final di yang sebelumnya, kemudian sekarang semifinal gitu ya. Tapi masih imbang karena ya STY meloloskan kita ke Piala Asia, kemudian bisa mengalahkan Curaçao lah Ya, 2 kali. 2 kali ya. Jadi White masih gitu ya. imbang nih sekarang nih. Nanti kita lihat nih. Piala Dunia U20 misalnya. Gue sih nggak berharap Indonesia jauh langkahnya sih. Tapi paling nggak harus ada perlawanan di fase grup siapapun nanti lawannya gitu ya. Mudah-mudahan sih sekalian ketemu yang Brazil misalnya atau Argentina gitu misalnya kalau lolos gitu ya. Mudah-mudahan langsung ketemu gitu. Jadi kita bisa lihat nih kalau kita ketemu sama tim-tim elit kayak gimana nih. Oke. Kalau misalnya kita kalah tapi ada perlawanan, ya ini bukti bahwa ya Sintayong adalah hasilnya lah. Ya, mungkin satu hal yang terlepas dari pengamatan kalian nih. Dari gue sedikit memberikan satu insight yang berbeda. Kita harus ingat, ini bukan tim yang dimau oleh Sintayong loh. Ada beberapa nama yang tidak bisa pulang. Jadi dalam arti ini main di AFF, bukan kalender FIFA. Jadi ini belum tim nasional Indonesia yang sepenuhnya sebenarnya di bawah Sintayong. Menurut gue ya, masih ada nama Elkan Bagot, masih ada nama Sandy Walsh, Saint Petinama. Jika nama-nama itu masuk, dikolaborasikan dengan tim ini, apa yang terjadi? Nah, gimana menurut kalian? Ya kalau gue pikir Kan Piala Asia bisa dilihat nanti Piala Asia nanti. iya, itu mengapa bahwa kita perlu tunggu aja dulu, sabar dulu nih gitu. Sabar dulu paling enggak sampai Januari 2024. Sampai kontraknya betul-betul habis. Kalau nggak mungkin paling dekat FIFA Matchday ya? FIFA Matchday, ya betul. Dan di situ kan kalau seandainya alasannya tidak semua pemain bisa dipanggil kan bukan cuman Indonesia Betul. yang tidak bisa manggil semua pemainnya. Thailand bahkan banyak. Malaysia juga banyak. Cuman Vietnam doang yang komplit kan. Betul. Artinya memang itu tidak bisa jadi alasan lah. Tapi apakah STY out atau stay ya? Memang menurut gue itu. Stay. Tunggu dulu. Gue nggak saklek bilang stay ataupun bilang out ya. Gue mau kita bersabar dulu, lihat progres Indonesia di tangan STY sampai Piala Asia 2023 di bulan Januari itu. Nanti kita akan hitung-hitung tuh. PSSI kan punya tim. Punya direktur teknik, punya tim lah untuk menghitung itu kemungkinan itu. Kalau dilihat ternyata mengalami kemunduran, nggak ada progres lagi, dan memang ibaratnya kalau dalam bahasa agamanya mudorotnya lebih banyak. Ya Pak Ustadz. Mudorotnya lebih banyak ya cari pelatih lain gitu. Tapi bener,
Benar, karena nanti proses dalam setahun yang tadi Ais katakan sampai Piala Asia itu kan setahun nih. Kan masih ada Piala FIFA Matchday berapa Matchday, kali tuh. iya. Itu kan kita bisa ningkatin peringkat. Benar. Kita baru kelihatan nanti bagaimana tim nasional di bawah STY. Dan di Piala Asia juga jangan lupa kita itu pasti ketemu tim-tim kuat karena kita kan pot 4 nih nanti Iya, undiannya. pot 4. Pasti kita akan ketemu salah satu dari yang itulah Iran atau Arab Saudi nanti ya jadi akan ketahuan tuh nanti gimana sih kalau kita dibantai sama mereka ya berarti Ya. gimana. Tapi Maroko bisa, Maroko yang nggak buat kejutan, Indonesia juga bisa. Jadi maksudnya kalau STY out dipanggilnya Khalid Rekragoy ya. Khalid Rekragoy. Berat ya, berat ya. Khalid Rekragoy. Oke, itu mengenai STY, itu pendapat kita. Bagaimana dengan kamu? Nah, sebelum kamu berpendapat, langsung subscribe dulu. Ya kan, kita nanti akan kembali terus tentunya dalam konten-konten yang menarik. Dan jangan lupa share video kemana-mana, kasih tahu semua teman-teman. Ada Tes Pro TV loh, halo. Gitu. Makasih ya, sudah 42.000 nih. Mantap! Oke, untuk terakhir adalah final. Ya. AFF. Ini konten terakhir AFF yang gue buat nih. Karena kalau gue buat lagi gak ada yang nonton nanti. Karena gak ada Indonesianya. Ya. Vietnam versus Thailand. Lu dulu. Siapa juara nih? juara ya. Masih Thailand sih kayaknya. Thailand. Thailand lebih mantep kayaknya. Thailand ya? Dan gue sangat terkesan itu tadi yang kita bahas bagaimana mereka dengan 10 pemain bisa menahan Indonesia yang udah unggul lebih dulu itu lebih mengesankan sih daripada ya Vietnam menang lah lawan kita 2-0 cuma Vietnam itu tadi banyak melakukan provokasi, banyak dalam tanda kutip terbantu wasit lah Vietnam. Kalau Thailand lebih mantep lah. Walaupun memang harus kita akui Vietnam belum pernah kebobolan ya. Belum sampai sekarang. Oh iya benar. Final. Nah, Dam ini Van Lam belum ya pernah ini kebobolan. Thailand nanti yang pertama kali ngebobolan. Mereka provokasi gitu lawan Thailand nggak mempan. Iya, makanya. Lebih brengsek lagi Thailand. makanya. Lebih brengsek lagi mainnya Thailand. Lebih provokatif lagi. Gimana? Kalau gue beda, gue Vietnam. Vietnam. Karena Apa lu? kalau Thailandnya datang dengan skuad lengkap, gue Thailand. Tapi Thailand ini menurut gue ya, lawan Indonesia aja kalau Thailand ketemu lawan Indonesia di final, Indonesia ketemu Thailand, Indonesia yang menang. Gue pegang Indonesia. Ya iyalah masa lu pegang Thailand. Lu gila lu. Lu gak kerja di MNC lagi lu. Artinya gini loh, Thailand tuh dengan skuad yang sekarang tuh nggak apa ya bagus, cuman nggak seistimewa kalau mereka datang komplit. Dibanding sama Vietnam, menurut gue lebih komplit Vietnam. Untuk level Asia Tenggara, Vietnam yang sekarang nih yang di Piala AFF, mereka tim yang sangat komplit lah, paling komplit lah. Sama lah dengan Indonesia, cuman sayangnya Indonesia mentalnya dan juga faktor lucknya tidak sampai final, tapi Vietnam sampai final. Oke, berarti lu Vietnam. Lu Thailand. Kalau gue Thailand, karena gue lihat Thailand itu punya mental dan ini jangan lupa ini final tradisi juara itu karena mentalnya luar biasa Thailand dan main home and away. Pertama main di Vietnam masalahnya nih, mantap ya kan. Nanti di Thailand semoga Thailand menang. Jadi gue jagoin Thailand lah, meskipun tidak mudah ya, tipis-tipis. Gitu. Tipis pasti. Ketat ini. Ketat ya. Jadi menurut kalian kedepannya AFF ini masih menjadi satu goal nggak sih buat siapapun pelatih timnas atau ini target antara saja? Karena memang iyalah belum pernah juara gitu. ya elah jawabannya gitu. Iya. Kalau Thailand sama Vietnam buat target sambil lalu mereka udah pernah juara sering. Lah kita kan belum pernah juara. Iya. Berarti kita tetap harus lewat ini dulu ya. Oke, jadi kalau gue ya sebelum SMA ya SMP dulu ya, SMP-nya ini ya AFF. Oke, lo? Ya kalau gue ini sih menurut gue jangan terlalu ambisius banget lah untuk Piala AFF ya. Meskipun gue setuju kata Wiwit kita harus juara nantinya. Tapi paling enggak kita perlu membangun sepak bola Indonesia dari dasar. Pelan-pelan, berproses lah. Benahin dulu pembinaannya, benahin dulu federasinya, benahin dulu kompetisinya. Baru nanti kita mikir deh tuh pelatihnya siapa yang cocok, apakah STI atau enggak, dan mudah-mudahan kalau semuanya udah bagus, pelatih akan mudah. Gitu. Lu pulang dari Qatar wise banget loh. 35 hari di Qatar. Iya nih. Kayaknya jadi wise banget nih, Ais nih luar biasa. Dulu kan juara gitu, sekarang kita harus emang masih panjang sih, perjalanan kita tuh masih panjang. Kalau kita lihat Jerman deh, Jerman 2000 ancur-ancuran di Euro. Mereka baru juara dunia 2006 setelah membenahi semuanya. 2006 enak aja Italia juara bro. 2014. Sorry 2014.
Ya berapa tahun tuh? Iya. Padahal itu Jerman loh yang Iya. sebetulnya udah mapan sepak Yes, bolanya, yes, apalagi yes. kita. Dia Ya bener ngebangunnya kata dari Ais. 2006. Bener, Pas itu put dia tuan rumah ya. Tuan rumah. banyak bener yang harus kita benahin. Aduh, banyak bener emang banyak banget. Banyak Itu bukan banyak banget. bener lain. Oke, terima kasih Ais, terima kasih Wit. Tentunya ini sebuah harapan yang besar ya kita inginkan untuk menjadi juara meskipun ada berbeda pendapat. Kalau kata Wit harus juara lah gitu. Kalau gue sih udah gimana ya, maksudnya melihat AFC itu lebih penting gitu. Nanti bonus aja lah, udah kebalik nih jadi pemikirannya. Karena berapa kali sejak tahun 2000 siaran nggak pernah juara, sampai 2022, 22 tahun. Ya masa Banget kita nih. juara Piala Asia sementara di Piala AFF kita nggak juara, kan aneh lagi, tambah aneh lagi. Gak apa-apa, semoga kutukannya hilang Tambah gitu. ngawur. Iya. Oke, itu harapan. Tapi di kesempatan kali ini gue ingin mengucapkan terima kasih untuk STY, staf kepelatihan dan seluruh pemain tim nasional. Apapun hasilnya, tetap kalian sudah berjuang luar biasa. Dengan kompetisi yang amburadul, dengan federasi yang compang-camping, tapi kalian tetap bawa nama Indonesia luar biasa. Harapan besar adalah kita akan menjadi juara suatu saat nanti. Ya, at least ada step by step ya. Nah, lagi-lagi bagaimana stakeholder seluruh pengurus sepak bola Indonesia harus satu suara membangun sepak bola Indonesia dari hati untuk prestasi. Bisa nggak itu? Oke, Tino Gross out. Terima kasih. Sampai jumpa.